Saudara-saudari, para sahabat nadi, sahabat nutrisi rohani dan edukasi yang terberkati, selamat jumpa kembali. Sewaktu saya menjalani tugas studi di kota Manila, saya tinggal di sebuah seminari. Di seminari itu, setiap pagi, para imam, para pastor, para romo ini merayakan Ekaristi bersama dengan seminaris. Jadi misahnya ini misa konselebrasi. Satu yang menjadi selebran utama, kemudian para romo atau pastor yang lain ikut berkonselebrasi dalam perayaan Ekaristi itu. Kecuali kalau ada hari libur, baru kami merayakan misa di oratori atau di ruang doa, atau ada yang juga bertugas melayani di paroki-paroki terdekat. Nah, dalam perayaan Ekaristi ini, beberapa kali saya amati ada seminaris atau frater, ini calon romo ini, yang tidak komuni. Dia duduk saja di bangkunya. Setelah misa kemudian saya mulai pikir-pikir, ada apa ya? Kenapa seminaris ini sebagai calon pastor, calon imam, pada perayaan Ekaristi kok tidak menerima komuni? Apakah saudara-saudari, para sahabat, tahu kenapa? Pengamatan saya ketika melihat seminaris tidak komuni, memang ada macam-macam pertanyaan yang muncul. Apakah dia ini belum puasa? Tidak mungkin karena pagi, kami semua belum sarapan. Apakah dia ini tidak sikat gigi? Mungkin juga para imam pun, para pastor yang misa, tidak semua sikat gigi. Lalu ada alasan apa ya? Ternyata, saudara-saudari, dalam KHK 1983, Kanon 916, itu ditegaskan kalau yang sadar berdosa berat jangan merayakan misa atau menyambut tubuh Kristus. Ini norma yang utama. Jadi, kalau orang sadar bahwa dia telah melakukan dosa besar, dosa berat, jangan merayakan Ekaristi. Tentu ini bagi para imam. Kemudian, jangan menyambut tubuh Kristus, jangan menerima komuni. Nah, ini tentu kalau seminaris tadi pasti akan menyambut komuni. Tidak mungkin dia merayakan Ekaristi, memimpin Ekaristi, tapi menyambut komuni. Nah, ini dosa berat, menjadi halangan bagi seseorang untuk menerima komuni. Jadi kalau orang sadar bahwa dia berdosa berat, jangan merayakan misa atau Ekaristi dan jangan menyambut tubuh Tuhan. Kecuali dia misalkan seorang pastor paroki, dia bertugas di pelosok. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa berat, dia mau mengaku dosa tapi tidak ada pastor lain, tidak ada imam, tidak ada romo di situ yang bisa mendengarkan pengakuannya. Dia harus pergi meninggalkan parokinya. Sementara misalkan hari Sabtu dia jatuh dalam dosa berat, hari Minggu sebagai pastor paroki dia wajib merayakan misa pro populo untuk umatnya. Siapa yang menggantikan dia? Tidak ada. Nah, dalam situasi seperti ini, sang pastor sebagai pastor paroki dapat merayakan Ekaristi. Tentu, karena dia berdosa berat, dia harus melakukan tobat sempurna. Sungguh-sungguh menyesali dosanya dan berkomitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Dan ini syarat yang terakhir dia mesti lakukan, berkomitmen untuk sesegera mungkin mengakukan dosanya. Dengan kata lain, ia sesegera mungkin menerima sakramen tobat. Ini pengecualian. Ya. Jadi kalau berdosa berat, tidak ada kesempatan untuk mengaku dosa dan tidak ada imam tentu di situ yang bisa melayani pelayanan sakramen tobat, maka sebagai seorang gembala di paroki misalkan, pastor paroki dapat merayakan Ekaristi untuk kesejahteraan rohani seluruh umat yang menjadi tanggung jawab dalam pengembalaannya. Saudara-saudari dan para sahabat mungkin bertanya, dosa berat itu yang mana? Pertama-tama kita harus ingat bahwa dosa merupakan pemberontakan atau pelanggaran terhadap kehendak Allah sendiri. Pemberontakan terhadap Allah sendiri
dan pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Saya yakin kita semua masih ingat akan 10 perintah Allah. Inilah yang diringkas oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Seperti dua sisi dari sebuah koin. Jadi kasih kepada Allah itu ada 3 perintah Allah di situ. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. 3 perintah ini mengatur relasi kita dengan Allah. Tentu relasi dengan Allah tidak bisa dilepaskan dengan perintah berikutnya yang mengatur relasi kita dengan sesama. Jadi, saya selalu menyebut ini 10 kilometer yang menentukan berat tidaknya perbuatan kita. Dikategorikan dosa berat atau dosa ringan. Kalau 3 kilometer pertama dan 4 kilometer sampai kilometer 10 kita langgar, dan kita langgar dengan sebuah pengetahuan dan kesadaran yang penuh dan kebebasan untuk melakukan perbuatan itu, maka kita jatuh dalam dosa berat. Ya. Contohnya, kalau perintah keempat, hormatilah ibu bapamu, hormatilah orang tuamu. Tapi sebaliknya mungkin ada anak yang justru mencaci maki orang tuanya dan melakukan ini dengan kesadaran penuh. Dia tidak mabuk. Dia melakukan dengan kebebasan penuh, bukan karena dipaksa atau diancam. Maka dia jatuh dalam dosa berat. Dia telah melakukan dosa yang berat. Misalkan lagi perintah kelima. Apa itu? Jangan membunuh. Kalau dia membunuh seseorang dengan kesadaran penuh, dengan kebebasan penuh, maka seseorang ini melakukan dosa berat. Maka saudara-saudari bisa mengecek Anda telah melakukan dosa berat atau tidak dari substansinya yang diatur dalam 10 perintah Allah ini. Dan kalau itu dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan kebebasan, ada persetujuan dari kehendak kita untuk melakukan ini, maka ini menjadi dosa berat. Apa yang kita lakukan melanggar perintah Allah ini, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama, termasuk juga terhadap diri kita sendiri, kita telah melakukan dosa berat. Dosa berat. Nah, kalau sudah jatuh dalam dosa berat, apa yang kita lakukan supaya bisa menerima komuni? Kalau saudara-saudari jatuh dalam dosa berat, segera menerima sakramen tobat. Ada buku kecil yang pernah saya tulis, judulnya Sakramen Tobat dan Daya Gunanya bagi Umat Katolik. Buku kecil ini menuntun kita untuk memahami apa itu dosa dan bagaimana melakukan pertobatan. Saya yakin saudara-saudari yang sekarang paham dan semakin menyadari kalau jatuh dalam dosa berat, jangan menerima komuni sebelum menerima sakramen tobat. Sehingga rahmat sakramen Ekaristi yang kita terima sungguh meresapi hidup kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang ekaristis. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.